Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sahabat Idham Fillah? Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan berbagi kisah tentang Julaibib dinikahkan Allah dengan bidadari. Julaibib, sahabat Nabi yang satu ini, namanya tidak begitu populer. Wajahnya tidak tampan dan secara ekonomi ia juga tidak kaya. Namun ia dipilih Allah untuk menikah dengan bidadari. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, "Aku mau melamar putrimu. Apakah engkau setuju?" "Tentu ya Rasulullah, dengan senang hati. Tapi aku melamar putrimu bukan untukku," kata Rasul. "Untuk siapa ya Rasulullah?" Sahabat itu mulai kepikiran, jika bukan untuk Rasulullah, lalu untuk siapa? Kalau untuk sahabat ternama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali, pasti banyak ayah senang putrinya menjadi istri sahabat Nabi terbaik. Kalaupun untuk Abdurrahman bin Auf, pasti banyak juga ayah yang senang putrinya menjadi istri sahabat yang ternama juga kaya raya. Untuk Julaibib, kata Rasulullah. Laki-laki itu langsung menjawab. Kebetulan ia tahu Julaibib seorang sahabat Nabi yang tidak punya dan wajahnya juga tidak tampan. Laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Kalau begitu aku musyawarahkan dengan keluarga dulu ya Rasulullah." "Rasulullah melamar putri kita," kata sahabat itu kepada istrinya sesampainya di rumah. "Alhamdulillah, betapa beruntungnya kita, tapi bukan untuk beliau." "Untuk siapa?" kata istrinya. "Untuk Julaibib." "Kalau untuknya, aku tidak akan menikahkan putri kita." Sang ibu mengkhawatirkan masa depan putrinya. Kekhawatiran yang wajar bagi orang tua putrinya yang cantik harus menikah dengan laki-laki yang tidak tampan dan tidak punya. "Ayah, ibu, apa yang kalian katakan? Apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah?" Putrinya yang tadi mendengar pembicaraan keluar dari kamarnya. "Tapi bukan untuk Rasulullah, anakku. Ini untuk Julaibib." "Jika Rasulullah yang melamar, apakah ayah dan ibu akan menolak?" "Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin Rasulullah tidak akan membuat kita sengsara." Jawaban tegas gadis itu meluluhkan hati ayah dan ibunya. Pernikahan dilangsungkan. Di malam harinya, sebelum Julaibib menikmati malam pertama dengan istri yang cantik jelita itu, seruan jihad menggema. "Wahai para penunggang kuda, siapkan kuda kalian. Malam ini ada perang fisabilillah. Wahai para pemanah, siapkan panah kalian. Malam ini ada perang fisabilillah." Mendengar suara itu, ia langsung bergegas. Ia segera keluar rumah menyongsong panggilan jihad. Ketika perang selesai, Rasulullah bertanya kepada sahabat yang sedang mengevakuasi mujahid yang terluka dan para syuhada, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah, semua sudah kita temukan." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah, semua pasukan sudah kembali, yang syahid sudah kita temukan." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Pertanyaan itu sampai diulang 3 kali. "Aku kehilangan Julaibib," kata Rasul.
Mereka tidak terfikir nama itu. Setelah disebut oleh Rasulullah, baru mereka mencarinya dan mendapatkan Julaibib telah syahid. Di sekitar jasadnya ada 7 mayat musuh. Para sahabat mendapatkan kesimpulan Julaibib syahid setelah membunuh 7 tentara kafir tersebut. Lalu Rasulullah membompong jasad Julaibib dengan kedua tangan beliau. Ketika memakamkan, Rasulullah juga yang memasukkan jasadnya ke makam. Julaibib adalah bagian diriku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Rasulullah mengulangi kalimat itu 2 kali, membuat banyak para sahabat iri. Ternyata kedudukan Julaibib sangat istimewa di hadapan Rasulullah. Ia mati syahid dan dinyatakan bagian dari Rasulullah yang tentu saja mendapatkan keutamaan besar, termasuk dinikahkan dengan bidadari. Kawan-kawan sahabat idam fillah, kisah Julaibib ini setidaknya memberikan 3 ibrah kepada kita. Yang pertama, Allah tidak memandang fisik dan harta, namun amal dan hati seseorang. Memang Julaibib itu tidak tampan juga tidak kaya, namun ia mulia dalam penilaian Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena amal dan hatinya. Ketika seruan jihad datang, ia segera bergegas untuk menyambutnya tanpa menunda, tanpa banyak alasan. Bahkan saat malam pertama yang umumnya akan menjadi alasan uzur dari jihad, ia tetap bersegera berangkat ke medan jihad. Yang kedua, Julaibib dan istrinya bergegas memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Kisah ini mengajarkan kita untuk bergegas memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, tidak menunda-nunda dan juga tidak mencari-cari pilihan lain ketika akan ada ketetapan-ketetapannya. Istri Julaibib mencontohkan kita meskipun calon suaminya tidak tampan dan tidak kaya, yang bahkan orang tuanya pun ragu apakah ia akan bahagia hidup bersama suami seperti itu, ia langsung menerima karena yang melamarkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, lebih baik terkenal di langit daripada terkenal di bumi. Julaibib bukanlah sahabat ternama, namanya tidak begitu populer bagi kita, dan memang banyak sahabat yang tidak begitu kenal dengannya, namun dia terkenal di langit. Baik kawan-kawan sahabat idam fillah, mudah-mudahan kisah Julaibib ini bisa menjadi pencerahan, iktibar bagi kita semua. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.